Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-93. Apa itu hukum kesusilaan? Jawabannya, hukum kesusilaan ialah penyataan kehendak Allah kepada umat manusia yang mengarahkan dan mewajibkan tiap-tiap orang untuk takluk dan taat padanya secara perseorangan, sempurna dan terus-menerus. Dalam hal ini seluruh manusia, jiwa dan raga, perlu dikerahkan dan disiapkan untuk memenuhi segala karya tugas kesucian dan kebenaran yang wajib ditunjukkan terhadap Allah dan sesamanya manusia. Hukum itu menjanjikan kehidupan kalau orang menggenapinya dan mengancamkan maut kalau orang melanggarnya. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibaca dari Ulangan 5 ayat 1-3, ayat 31 dan 33. Lukas 10 ayat 26 dan 27, Galatia 3 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 23, Lukas 1 ayat 75, Kisah 24 ayat 16, Roma 10 ayat 5, dan Galatia 3 ayat 10 dan 12. Makna dan penerapan dari pertanyaan dan jawaban ke-93 ini ialah: pertama, Tuhan Allah mengendaki setiap orang untuk taat kepadanya secara sempurna dan terus-menerus seumur hidupnya, secara kejiwaannya maupun keragaannya. Yang kedua, Tuhan mengendaki setiap orang untuk hidup suci di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kesucian. Yang ketiga, setiap orang wajib menunjukkan kehidupan yang suci, yang benar, dan yang mulia terhadap Allah dan sesamanya dengan melakukan hal-hal yang baik, yang adil, dan yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, setiap orang diwajibkan untuk mentaati hukum moral yang ditentukan Tuhan Allah, hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Allah, dengan manusia dan sesama, dan dengan alam semesta. Yang terakhir, Tuhan mengendaki setiap orang sungguh-sungguh menggenapi semua ketentuan yang Tuhan sudah atur, agar hidup manusia itu mengalami suatu kesejahteraan, kehidupan yang tidak celaka. Kita ketahui bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum Allah, menolak taat kepada Tuhan Allah, bahkan dengan sengaja hidup mencemarkan dirinya dan melawan kebenaran dengan dusta, orang-orang tersebut bukan hanya terancam di dalam hukuman maut, tetapi sesungguhnya orang-orang tersebut sudah berada di bawah penghukuman Tuhan Allah. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya haruslah menunjukkan hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang adil dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakan. Sehingga tidak ada satupun dari kehidupan kita yang menjijikkan di hadapan Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin hari hidup kudus, karena Tuhan Allah adanya kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.